Awal mulanya tuh udah berapa tahun yang lalu lah. Bahkan dia road trip pakai camper van itu sebelum adanya COVID deh. Oh. Kalau kita mau liburan dengan camper van, mencari informasi dulu tentang camper van sebanyak-banyaknya. Tapi yang gak kalah penting dalam sebuah road trip adalah kalian jangan lupa juga harus sudah kenal sama medan jalanannya serta cuaca dari destinasi yang mau kita tuju. Sebelumnya saya bilang ada satu tempat tuh di Indonesia yang bisa dari mulai ada glampingnya sampai ada yang mau nginep cuman di parkiran tuh bisa, ternyata di Cibodas. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik, dan kita masih ngebahas liburan ala camper van. Ada Dita, ada Nuka di sini yang tadi kita masih berhayal ya, andai konsep wisata camper van ini kan yang kita bicarakan nih lagi di Selandia Baru. Iya, awal mulanya memang di sana kebanyakan. Kita bahas kan Indonesia mulai tertarik. Iya, seru pasti kalau kemarin katanya Maret tuh sempat diadakan kan first camper van gitu di Bali gitu. Oke, kalau Bali ya, tapi kan itu mungkin cuma buat coba-coba dulu nih. Iya. Karena kalau sesungguhnya kalau kita staycation pakai camper van itu kan yang road trip jarak jauh. Iya. Harusnya misalkan kayak keliling Indonesia pakai camper van. Kebayang nggak tuh kalau lagi melintasi jalur-jalur Khatulistiwa panasnya kayak gimana? Betul, jujur sebagai warga Jabodetabek gitu ya, kalau keliling Bali gue kuat. Iya, Bali aja. Gue kuat. Oke, Sebagai Bali, warga iya. Jabodetabek kuat, bukan masalah bisa nggak bisa, kuat sih kuat gitu. Kuat gue nyetir Kalau juga. keliling Indonesia Itu PR sih. Ya kayak udah Selandia Baru mungkin kan negaranya tidak seluas di Indonesia juga ya. dia luas tapi tidak seluas Indonesia. Iya, Dia tidak panjang seluas gitu Indonesia, kan. negara. panjang dan banyak salju, udaranya dingin. Betul, dan tidak Gitu. dia pulaunya cuma beberapa, nggak kayak kita yang kepulauan. Yang kepulauannya dari ujung ke ujung itu jauh jaraknya tuh luar biasa Iya, guys. penyeberangan gitu. sini beda loh penyeberangan sana. Bener ya. Nah ini trennya memang adanya di situ awal mulai ya. Ya, makanya ini kita lanjut ngomongin tentang camper van. Jadi camper van ini sebenarnya adalah kendaraan mobil gede gitu, kayak VW. yang banyak itu kayak VW Kombi, Volkswagen Kombi atau Alphard deh yang kelas premiumnya. Jadi kendaraan gede yang self powered yang biasa digunakan untuk transportasi sekaligus berkemah dan juga bisa digunakan sebagai akomodasi untuk tidur. Nah, sebuah camper van ini biasa disesuaikan untuk berbagai kegiatan terbatas yang biasa dilakukan oleh para penggunanya. Kayak masak, jadi bisa masak di dalam, makan di dalam, tidur di dalam juga bisa. Dan di dalam camper van sendiri ini biasanya kita akan menemukan tempat tidur. Ada kasur, terus ada tempat penyimpanan, ada kompor, terus biasanya tuh tempat tidurnya bisa dilipat atau segala macam, tiba-tiba ada meja untuk makan. Dan yang tadi Ditan bahas Bang Nuka, ada toilet portable juga, dan masih banyak lagi ya. Iya kan Tadi toilet portable dari siapa? YouTube-nya Ayu dia Bing Slamet Yes, gitu. kalau Awal lihat. mulanya tuh udah berapa tahun yang lalu lah. Bahkan dia road trip pakai camper van itu sebelum adanya COVID deh. Oh. Udah dia jalan sering ya? ke sana gitu. Dan memang ternyata sebelum ramai di Indonesia, tren camper van ini mulai dengan banyaknya YouTubers atau influencer yang berpergian ke New Zealand. Benar kan? Dengan menggunakan camper van atau yang lebih tepat disebut dengan motorhome gitu. Oke, ini dengan banyaknya YouTuber yang membagikan keseruan camping dengan mobil kayak Ayu dia Bing Slamet sama suaminya, Dito Percussion. Gitu percussion. Maka banyak juga nih traveler dari Indonesia yang mau nyoba ngebangun camper van impian mereka sendiri di Indonesia. Tapi guys, untuk kalian yang nggak mau repot-repot bikin camper van, karena repot juga, repot itu modifnya nggak gampang. Mahal lagi ya. Iya, jadi ini dan belum berpengalaman kan industri Indonesia untuk bikin camper van. Jadi tapi jangan takut juga sih kalau mau coba, penasaran mungkin, cuma harus agak hati-hati aja. Karena di Indonesia sekarang udah mulai banyak nih penyedia camper van yang bisa disewakan, sekaligus bisa ngatur itinerary atau pilih tempat sesuai dengan keinginan kalian. Jadi nyetir sampai mana tuh bisa. Bisa, tapi kalau kita berbicara mengenai camper van, selain lebih aman, berlibur dengan camper van ini juga bisa lebih seru ya millennials dibandingkan kita menggunakan transportasi umum. Hal ini memang karena kita bisa mampir di beberapa tempat menarik atau hidden gem yang gak sengaja mungkin kita temui selama melakukan road trip gitu. Ya, dan tentunya dengan menyulap mobil kita, kendaraan kita jadi camper van layaknya rumah yang nyaman ya. Terus bisa juga buat kegiatan berlibur dan segala macam. Ini liburan pasti lebih seru sih dan lebih praktis. Karena bisa langsung jalan kan kita tidurnya di mobil kita. Tapi ya emang gitu, meskipun kayak kelihatannya kayak ya oke, praktis and it's fun, kelihatannya kayak menyenangkan. Tetap nih guys, ada beberapa hal yang perlu kita catat, yang perlu kita siapkan sebelum kita memutuskan liburan menggunakan camper van. Hal-hal ini tuh ya supaya liburan kita bisa jalan semakin lancar, juga nyaman dan makin aman yang paling penting.
Ya, jadi yang pertama-tama harus kita siapkan pastinya ya, kalau kita mau liburan dengan camper van, mencari informasi dulu tentang camper van sebanyak-banyaknya. Jadi kalian nih harus membeli mobil baru daripada kita harus beli mobil baru Iya. kan. Kan biasanya nih kalau kita mau berlibur dengan camper van udah banyak penyewa-penyewanya nih, sewa-sewa mobilnya. Jadi kita tinggal nanti gimana cara nyewanya kayak gitu kan, biayanya berapa. Nah, kalian bisa menyewa mobilnya biasanya menggunakan jasa tour and travel yang menawarkan paket camper van gitu. Oke, dan selain itu juga kalian harus pastikan, kalian juga pastikan sudah menentukan destinasi berliburnya. Mau kemana nih kita jalannya nih? Tujuannya mau kemana udah harus dibikin list daerah mana yang akan kita tuju selama kita road trip menggunakan camper van ini. Tapi yang gak kalah penting dalam sebuah road trip adalah kalian jangan lupa juga harus sudah kenal sama medan jalanannya serta cuaca dari destinasi yang mau kita tuju. Jadi jangan sampai pas cuaca panas banget atau pas hujan banget juga nggak seru sih sebenarnya. Iya, Gitu. betul. Jadi harus dipertimbangkan juga kira-kira berapa lama sih perjalanan yang dibutuhkan ke satu tujuan itu, apakah bensinnya cukup gitu. Jadi harus dipikirin tuh hal-hal kayak gitu dari lokasi ke lokasi lain harus dipikirin karena kita road trip kan. Ya, betul. Jadi selain tadi lihat sewa mobil, cari tahu, terus jarak tempuhnya juga harus cari tahu. Nah, persiapan selanjutnya adalah tidak terlalu banyak memasukkan barang ke dalam camper van. Cukup bawa pakaian secukupnya, sepatu, obat-obatan pribadi, cemilan air mineral, dan perlengkapan mandi sesuai kebutuhan aja supaya tidak memakan banyak tempat untuk kalian duduk dan juga nantinya untuk tidur di mobil. Apalagi kalau kalian misalkan pasangan sama istri punya anak 2, itu kan udah makan tempat tuh 4 orang kayak gitu. Jadi bawa barang-barang yang sekiranya secukupnya aja. Oke, dan ini terakhir kalian juga harus nentuin tempat untuk camping yang tepat pas mau waktu untuk beristirahat itu di mana. Gitu harus tepat tuh lokasi-lokasinya. Jangan cuma fokus kepada pemandangan yang ditawarkan aja. Oh, berhenti di sini pemandangannya bagus. Tapi kita harus pastiin juga apakah fasilitasnya bagus, terus wilayah tersebut aman nggak? Dan ini lokasi yang ada pengelolanya nggak? Karena jangan kayak di kalau di Selandia Baru sih belok aja bisa aman. Kalau di sini Iya. serem. Tiba-tiba tuh kayak Ayu dia gitu di YouTube kan, dia minggir aja di sebelah air terjun, nggak kenapa-napa juga Emang gitu. boleh diizinkan gitu. Kalau kita di sini diketok orang, Nggak bisa bro, dan jangan, gue nggak nyaranin sih untuk ketok orang keselamatan. kayak gini, ngamen. Ya nggak apa-apa kalau ngamen, kalau yang lain, Nah, kalau itu serem minta yang banget. kita nggak bisa kasih repot gak lo? Ini Iya. di sebelah air terjun, kita nggak bisa ngasih. Iya, kadang-kadang dicari tahu dulu ya tentang lokasi perjalanannya, kita mau kemana, aman atau enggak, safety atau enggak kalau kita bawa keluarga atau anak-anak. Ya atau enggak kayak sistem ini, sistem kamu ya, jadi sistem orang kalau mau kerja di sekitaran tol Jawa mau nggak mau hotelnya yang deket sama rest area kan? Iya, iya. Tol exit tol sorry. Iya. Exit tol, terus istirahatnya di rest area kan? Yep. Gitu. Kalau misalnya mau kelilingin tur Jawa atau tur Sumatera tuh bisa mengambil tujuan kayak gitu aja kan. Kalau di rest area kita bisa ke toilet. Betul, tapi ini jadi menurut aku tantangan tersendiri sih kalau di Indonesia udah mulai ada Tantangan tren nih. camper van gitu loh ya. Karena kalau melihat secara geografinya Indonesia, jalanan banyak yang turun naik terjal apa segala, sedangkan itu mobil besar dan bawa Ya, banyak gitu di dalamnya. Gini, kalau melihat geografinya, kendaraan besar itu kan juga 4-wheel drive-nya bagus. Yep. Kalau melihat destinasinya sebenarnya bisa, tapi serem ya. Iya kan? Bisa kok dengan kendaraan Iya. seperti itu, memang mereka dibangun kendaraan itu untuk melewati destinasi ke Indonesia. Tapi kitanya nih bisa. Dan sorry to say-nya kayak aman nggak Yes, ya? fasilitasnya Itu juga, penunjangan keamanannya fasilitasnya. gitu kalau Saya- kita berhenti di Saya sembarangan pernah gitu. lihat ini nonton Netflix Jepang yang gue pernah cerita itu loh, yang ada bapak-bapak suka jalan-jalan itu. Jadi ada bapak-bapak suka jalan-jalan pakai camper van. Ya. Tapi beda dia sendiri ini nyetirnya. Nah, itu banyak tempat parkir di Jepang yang kita masuk terus kita bisa ada colokan di parkiran. Iya. Kalau di sana sih kayaknya kita nggak bingung deh ditanya, Ada karena udah tempatnya. terlalu bener-bener menyiapkan apa yang Dan dibutuhkan bisa tidur warganya. di situ gitu. Iya, Kalau di kita gitu. kayaknya belum. Di mana-mana air bersih sudah ada, ya kan, bahkan sampai memperhatikan chargeran lah, Iya, colokan listrik, lah, segala wifi macam. di seluruh area di sana kayaknya udah terhubung secara Ya, gratis. di Indonesia saya cuma tahu satu tempat yang kayak gitu. Gitu. Di mana? Nah itu dia gue lupa, arah ke Bandung, pokoknya masih di deket dari DKI Jakarta, di luar kota tapi deket dari DKI Jakarta. jauh-jauh. Ada harganya, ada family package, terus ada yang jadi lo bisa parkir nyolok aja atau
bisa sekalian disediain kemah. Oh. Gitu, ada package-nya dan lupa lihat di mana. Itu sempat agak viral karena pandemi kemarin. Jadi dijadikan pilihan buat orang-orang. Oke, coba nanti sambil diingat-ingat sama Ditan ya, Yes, tapi kita harus lupa. break dulu. Jangan kemana-mana milenial, kita akan lebih membahas lagi tentang liburan ala campervan. Kira-kira kalau di Indonesia gimana ya? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya. Dan masih ada Nuke dan juga Dita di sini yang masih nemenin Yes. kalian semua. Dan kita masih bahas soal tren staycation ala campervan. Ya. Tapi ini baru-baru masuk di Indonesia. Bener, karena kan kalau campervan kita makan, tidur, masak di dalam campervan. Jalan pun di dalam campervan. Oh iya bener, gue lupa itu alat transportasi. Jangan ya. lupa itu. Gua lupa. Jalannya kita menggunakan campervan. Nah, Ah, campervannya gitu. itu yang multifungsi Iya jadinya. betul, terdengarnya singkat, ringkas gitu, kayaknya nggak repot. Padahal ya kalau di Indonesia agak repot karena belum tentu banyak tempat yang bisa menerima campervan juga. Tapi tadi saya tanya-tanya sama teman-teman tadi di segmen sebelumnya, saya bilang ada satu tempat tuh di Indonesia yang bisa, dari mulai ada glampingnya sampai ada yang mau nginep cuman di parkiran tuh bisa, ternyata di Cibodas. Yap. Jadi nggak jauh-jauh dari Jakarta sih sebenarnya, gitu kan. Masih bisa kita tempuh lah. Kalau pakai campervan ke sana asik gak ya? Masih bisa. Masih bisa ya. Pede gue kalau ke sana. Tapi mungkin juga kalau kita pakai campervan harus butuh kos yang lebih besar kali ya. Kayaknya biayanya akan lebih besar juga. Membengkak. Gitu. Oh bisa jadi kalau doyan jajan melipir mulu. Karena kan isi Dikit-dikit bensinnya melipir, aja dikit-dikit udah melipir. Iya. mahal. Terus belum lagi kita persiapkan makan sendiri. Tapi kita nggak bayar ongkos Hotel. nginep. Iya, mungkin Iya. kita bayar ongkos parkir. Nah, itu yang kita belum tahu. Gitu. Nah kalau di Indonesia kayak gitu. Kalau di awalnya kan di New Zealand itu kan mereka udah itu tuh. Udah paket-paketnya udah jelas tuh. Iya. Gitu kan. Dan mereka bisa berhenti di mana aja karena memang udah safety banget deh tempatnya. Betul. Gitu kan. Nah di Indonesia ini yang kita takutkan itu gitu loh. Parkirnya di mana. Terus kalau kita mau berhenti yang kita pikirinnya hidden gem ternyata lokasinya rawan. Iya, beda. Kita masih banyak yang harus kita pikirkan. Nah, makanya Karena nih, Indonesia masih gini, awas begal. Nah, iya, yakin lo bawa anak lo aja. Mungkin ke pendapat teman kayak gitu. yakin bawa anak kecil. Yakin gitu-gitu. Oke, tapi kan kita nggak tahu juga ya gitu, karena trennya udah mulai masuk nih di sini. Ya kalau di gue sih yakin Indonesia. gue bakal mencoba tren ini. One Iya. day, satu hari gue bakal coba. Iya kalau gue sama siapa ya? Karena ada satu hal lagi buat yang suka road trip, yang buat yang suka berkendara, naik mobil atau naik motor. Kalau kalian udah capek banget, terus menurut kalian udah nggak bisa melanjutkan perjalanan, mungkin ini malam-malam juga gitu kan, ya udah ke kantor polisi terdekat aja numpang tidur di parkiran. Itu sangat dibolehkan kok. Oh iya. Dijagain lagi. Ya, siapa juga yang berani di situ ya? Gila. Enak loh di kantor Bo. itu bener sangat boleh. Ceritain kasih ke kantor polisi, kasih tau aja saya lagi dalam perjalanan, saya capek banget, saya ngantuk, saya izin tidur, besok pagi saya melanjutkan kendaraan. Sangat boleh. Sangat boleh. Sangat Jadi boleh itu gitu pilihan kantor polisi. mungkin kalau kalian tidak menemukan rest area terdekat, tapi kalau kalian menemukan polsek-polsek setempat atau polres, masuk aja. Itu sangat bilang boleh. aja izin. Jadi itu sangat menekan kos gitu kan. Ya kita kan nggak bayar hotel, jadi sangat murah sekali dan aman. Tingkat keamanannya tinggi. Ya nggak ada yang berani juga guys ya. Tapi kalau campervan nggak tahu deh. Oh iya bisa Kan jadi. gede gitu kan. Nah ini untuk selanjutnya kita akan memberikan kalian untuk meningkatkan rasa ketertarikan kalian dengan campervan ya. Kita akan mau bahas mengenai lokasi campervan yang ada di Indonesia. Tadi kita udah mulai bingung kan kira-kira di mana aja sih. Ini ada mulai dari Yogyakarta sudah ada, terus Bali pastinya, Bogor tadi mungkin Cibodas tuh kan masih deket-deket bisa. Bandung juga menjadi salah satu lokasi favorit bagi pejalan campervan ya. Dan hal ini karena memang biasanya di wilayah-wilayah tersebut tuh memiliki aktivitas berkemah di luar ruangan untuk campervan ground. Iya, gitu. di Cibodas ya waktu itu yang Iya. saya lihat ternyata di Cibodas. Iya, Saya pernah lihat Cibodas. foto-fotonya. Pertama ada di mana nih ya? Ada di Bukit Asah, di Karangasem. Pernah dengar gak Bukit Asah? Gue juga belum pernah dengar. Nggak tahu gue. Belum pernah kesini. Karena ini terletaknya di desa adat Buk-Buk, Kabupaten Karangasem ya. Semenanjung kecil ini berhadapan langsung dengan Laut Bali. Oh Balinya sih kita udah Karangasem ya Iya. kita. Laut Bali dan Pulau Kuan yang berbentuk seperti ikan paus. Nah sementara di sisi kanan dan kiri bukit ini membentang pantai-pantai yang sangat-sangat cantik ya.
Salah satunya adalah Pantai Bias Putih atau yang lebih dikenal dengan Virgin Beach Bali. Ya, ada banyak lokasi Iya. kayak gitu. Kalau saya ini Bali Utara, Iya, agak sisi jauh sana ya, dari iya, Bali. agak Karangasemnya jauh. Kan Bali itu ada kayak ada dua sisi, satu sisi yang wisatanya sudah sangat tinggi, Iya. satu lagi sisi yang wisatanya sedang dibangun nih sama pemerintah Iya. supaya bisa menyamai dengan Gitu. Bali yang satunya. Nah, dengan pemandangan yang luar biasa itu didukung juga dengan suasana Bukit Asah yang tenang karena memang lokasinya yang jauh dari hiruk pikuk ibu kota gitu kan, kota besar. Hal ini juga menjadikan udara di sana lebih bersih dan juga ada fasilitas penunjang wisata di Bukit Asah termasuk ini lengkap loh fasilitasnya mulai dari listrik, terus ada kamar mandi hingga penyewaan peralatan masak ya. Yang dimana kelengkapan itu tidak terlepas dari dedikasi Badan Pengembangan Pariwisata Desa Adat Bukbuk atau BP2DAB dalam mengelola Bukit Asah dengan baik. Oh, berarti desa ini wisata desa gitu. Ya macam-macam kayak penglipuran, Iya. ya kan banyak kan di Bali itu desa-desa tuh malah menjadi tempat jadi wisata. kalau kita bayar itu tiketnya masuk ke desa tiketnya. Iya, Jadi perdesaan. bukan kayak koperasi desa gitu. Betul. Ini masih di Karangasem juga. Selanjutnya ada Savana Tianyar. Ini baru dengar juga nih gue, apa kita yang kudet ya? Ini memang wilayah Bali yang Iya, lokasi betul, tingkat betul. wisatanya tidak setinggi yang satunya. Iya, tepatnya di Kecamatan Kubu atau berjarak sekitar 48 km dari Bukit Asah, dan tentunya ini akan menjadikan pengalaman camper van kalian semakin menarik. Karena kenapa? Selain dapat melihat hamparan rumput dengan latar belakang Gunung Agung pada siang hari, kalian juga bisa menyaksikan pemandangan langit penuh bintang kalau malam hari ada di sana. Nah, ini ada tips juga untuk kalian. Kalau ingin melihat eksotisnya Savana Tianyar, disarankan kalian datang ketika musim kemarau. Jangan hujan, karena mendung kan. Dan karena memang kalau musim kemarau, rumput-rumput di sana yang semulanya hijau ini bisa berubah menjadi kuning. Sehingga suasananya kan lebih mirip kayak savana di Afrika gitu. Kita seolah-olah ya Afrika ala Indonesia. Ala-ala lah ya, savana ala-ala ya, safari ala-ala. Ini Betul. jadi Bali itu kalau lo lihat petanya gitu, lihat di Google itu seperti yang lo tahu, airportnya itu Bandara Ngurah Rai itu ada di bagian bawah. Nah, ada jadi karena deket airport, Kuta itu yang udah sangat berkembang. Sedangkan ini kalau nggak salah nih, kalau dilihat petanya nih Bali atas. Oke. Yang secara wisata memang belum terlalu berkembang dan kalau suka gunung itu di sana semua. Carinya Gitu. agak ke atas-atas memang Kalau ya. di peta tuh Karangasem bahasanya itu, seperti iya. itu. Betul. Terus ada lagi nih di Desa Pinggan di Bangli, tepatnya di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Desa Pinggan ini merupakan salah satu spot camper van yang populer di Bali. Karena di desa ini mereka menyuguhkan pemandangan matahari terbit yang menakjubkan dengan latar belakang Gunung Batur dan juga Gunung Agung. Seru juga ya udah disediain tuh di Bali ya. Jadi selain bisa melihat panorama sunrise, di sini kita juga bisa merasakan sensasi negeri di atas awan di Desa Pinggan yang berada pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Di sini kita akan menyaksikan hamparan kabut tebal yang menutupi desa-desa di bawahnya. Ini keren sih kalau dihayal gitu, dibayangin. Oke, cakep ya. Iya kan? Oke, tadi ada 3 tempat di Bali. Sekarang kita beranjak dulu dari Bali ke Jawa Tengah, tepatnya di Sleman, Yogyakarta, dan namanya Ledok Sambi. Gitu ya. Nah, ini lokasinya di Wisata Sambi Yogyakarta pastinya. Lokasi ini sangat cocok katanya untuk wisatawan camper van yang ingin memilih panorama sungai sebagai tujuan destinasinya. Karena di sana nantinya kalian akan merasakan ketenangan dengan suara gemercik air sungai yang mengalir. Nantinya dari dalam camper van kalian bisa merasakan suasana sejuk dan asri di pinggir bantaran Sungai Ledok Sambi. Selain berkemah, kalian juga bisa nantinya melakukan aktivitas menyenangkan seperti kalian bisa flying fox dan juga bermain paintball sama keluarga. Paintball ya. Gitu. Yap, dan ini selanjutnya dekat dari sini, dekat dari ibu kota. Ini saya pernah ke sini juga, Green Grass Cikole, Lembang, Bandung. Tapi kayaknya waktu saya ke sana belum ada green grass-nya atau saya nggak ke green grass. Pokoknya itu ya pohon pinus, hutan pohon pinus bagus banget. Nah, kita kembali ke wilayah Jawa Barat, tepatnya di Lembang, Bandung. Ini ada namanya Green Grass Cikole, dan di sana tuh kita bisa melihat pemandangan kebun pinus, pohon pinus banyak banget yang menjulang serta dikelilingi oleh tanaman rumput yang sangat asri. Dan area ini memiliki luas sekitar 24 hektar. Ini dijamin bakal memuaskan sih kalau misalnya kalian suka pemandangan hutan pinus gitu. Jadi pemandangan hutan pinusnya kebagi menjadi 4 blok dan ini bisa menampung hingga 2.000-an orang.
Ada konser juga waktu itu di sana, konser internasional juga. Iya. Festival Jogja, konser. Jogja agak lumayan sering ya. Enggak, yang gue omongin yang di Lembang. Oh, yang di Lembang. Cikole. Oh iya, Cikole. Itu sempat ada. Cikole. Jogja juga Tapi sering. itu enak sih, karena kalau di Lembang Cikole itu kan udaranya udah agak-agak Iya. dingin ya. Mungkin kayaknya cocok tuh kalau Betul. camper van kita ke daerah-daerah yang agak dingin gitu ya. Seru. Nggak kuat panas Seru. anaknya. Tapi kira-kira kalau lu disuruh pilih destinasi yang tadi, Oh, oke. pengennya kemana dulu? Kalau yang tadi kayaknya Lembang Cikole, karena gue udah pernah kesana. Tapi kalau semua gue mau muterin Bali sih, gue punya rencana baru. Itu kayaknya Bali seru sih guys. Gue gitu tadi ya. mau ngomong sebelum umur gue 40, bentar lagi Oke, sebelum umur gue 50. Gue mau keliling Bali, visit camper van. Paling jauh kemana di Bali? Ke kanan, naik ke kanan, namanya Virgin Beach juga, mungkin itu juga. Jadi ada banyak Virgin Beach, Candi Dasa namanya. Candi Dasa. Candi Dasa, nama daerahnya. Di situ juga ada pantai-pantai. Jadi kalau dari peta tuh ke kanan. Dia lewatin Sukawati, tahu Sukawati? Oh. Nama mak gue dibawa-bawa gitu. Jadi kalau mau dari arah Kuta, kalau mau ke sana itu lewatin Pasar Sukawati dulu. Ya, Sebenarnya nggak lewatin, bisa belok. belok. Habis itu baru ke sana. Candi Dasa itu lokasinya letak di pinggir laut, gitulah nama Yap. daerahnya. Duh, ngomong-ngomong Bali, saya jadi kangen kulinernya Bali. Ayam kelungkung tuh enak banget guys. Udah pernah Banyak. nyoba belum? Bebek betutu juga enak. Jangan Udah gua. enggak, ini beda lagi. Kayaknya udah deh. Ayam kelungkung. Jadi ayam itu disuir-suir, pedesnya tuh Iya, ayam suwir. tapi Udahlah, tuh enak. nggak usah banyak ngomong. Kapan kita ke Bali? Gak tau Messi. Oke. Pengennya secepatnya Messi. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Untuk Indonesia Indonesia lebih lebih baik.